kita satu persatu. Amin. Yesaya pasal 43 ayat pertama saya bacakan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Tuhan mengenal nama kita satu persatu. Mungkin orang sudah melupakan kita, mungkin anak-anak kita melupakan kita, mungkin keluarga kita yang jauh melupakan kita. Tetapi bagian ini mengatakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu satu persatu. Tuhan tahu Pak Herman, Tuhan tahu Bulani, Tuhan tahu Pak Johan, Tuhan tahu Pak Nabi Tukun, Tuhan tahu Ibu Ijen, Tuhan tahu Ibu Suyong, siapapun juga semua Tuhan kenal nama kita satu persatu. Dan Tuhan mengatakan, engkau ini kepunyaanku. Oh, betapa senangnya dimiliki oleh Tuhan, saudara, betapa senangnya. Mazmur 147 ayat 4 mengatakan dia menentukan jumlah bintang-bintang dengan menyebut nama-nama semuanya. Bayangkan, kita mana tahu nama-nama planet, cuma tahu beberapa, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus. Tuhan tahu semua nama bintang yang tidak terhitung banyaknya, Tuhan tahu. Bagi kita tidak terlalu penting kita tahu semuanya atau tidak. Tapi bagi Tuhan dia tahu, bahkan ciptaan yang bagi kita tidak berarti untuk kita perhatikan, Tuhan tahu. Apalagi setiap kita manusia yang dicipta seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kita manusia yang jatuh dalam dosa dan telah ditebus oleh karya daripada Kristus yang rela memberikan nyawanya bagi kita. Maka percayalah dia mendengarkan setiap tangisan yang putus asa. Dia mendengarkan setiap keluh kesah kita yang kita naikkan di dalam doa kepadanya, dan melihat setiap air mata yang jatuh di tengah kesunyian dan keheningan. Tuhan melihat sejelas, dia memperhatikan juga setiap tawa sukacita dan keriangan kita. Dia melihat saat kita tersandung. Demikian juga dia melihat saat kita berada dalam kegagahan, kemenangan kita. Tuhan lihat semuanya. Waktu kita muda, kita gagah, kita cantik, kita menang, kita sukses. Ketika kita makin tua, makin lemah, kita tersandung, di situ juga Tuhan melihat kita. Dia memahami ketakutan kita yang terdalam. Dia memahami pikiran kita yang paling dalam hati kita, dan impian kita yang paling jauh. Dia tahu kemana kita pergi. Dia tahu di mana kita berada pada saat ini. Mungkin kita tersendiri, tetapi Tuhan tahu di mana kita berada. Maka jangan pernah lupa, kita memiliki sahabat sejati di dalam Yesus. Tetapi ingat, Tuhan juga memberikan kepada kita sahabat-sahabat di tengah dunia ini yang kepadanya kita bisa bersekutu. Kita memiliki sahabat-sahabat yang di dalam dunia ini kita bisa bersekutu. Tuhan telah menciptakan kita untuk persekutuan. Tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Tuhan menciptakan kita untuk kesatuan hati dengan orang lain. Sebagai pengikut Kristus, Allah menempatkan kita bersama-sama dengan umat Allah dan juga anggota-anggota keluarganya. Oleh karena itu kita dipersatukan dengan Kristus, dan oleh karena kita dipersatukan dengan Kristus, maka kita terhubung secara rohani dengan saudara-saudara kita yang lain. Orang-orang percaya dalam iman, saudara-saudari yang akan memberikan penghiburan, yang mengasihi kita, berjalan bersama dengan kita sampai selamanya. Setelah kita mati, kita akan berjumpa dengan mereka di dalam kekekalan, dan kita akan bersama dengan mereka. Maka opa-oma carilah dan temukan keluarga seperti itu, dengan melibatkan diri dalam komunitas orang percaya. Jikalau opa-oma merasa kesepian, jangkau orang-orang di sekitar kita, beritahu mereka bahwa mereka dikasihi Tuhan, mendoakan mereka. Kesepian itu obatnya adalah kita keluar menyatakan kasih Tuhan, bukan mengurung di dalam kesedihan, tapi kita keluar menyatakan kasih Tuhan.